Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Shin Tae-yong setujui naturalisasi Tom Haye dan Martin Paes, investasi masa depan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia semakin memperluas jaringan naturalisasi dengan setujuinya proses naturalisasi dua pemain Belanda, Tom Haye dan Martin Paes, yang memiliki darah keturunan Indonesia. Hal ini disambut baik oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang melihat potensi besar dalam memperkuat skuad tim ke depan. Tom Haye, gelandang bertahan berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk SC Heerenveen di Belanda, diakui sebagai pemain yang tangguh. Sementara Martin Paes, mantan kiper Timnas Belanda U21 yang kini membela FC Dallas di Major League Soccer, MLS, memberikan dimensi baru sebagai penjaga gawang. Pemain-pemain ini memiliki darah Indonesia. Jika bisa membentuk skuad yang lebih kuat, mengapa tidak? Ujar Shin Tae-yong, menekankan pentingnya memaksimalkan potensi pemain berdarah Indonesia untuk kemajuan sepak bola tanah air. Shin Tae-yong juga mengajak publik untuk tidak menggunakan standar ganda dalam program naturalisasi ini. Ia menekankan bahwa ini adalah langkah penting untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Ini adalah bagian dari proyek yang dikerjakan Erick Thohir dengan tujuan yang sangat positif untuk Indonesia. Mari bersatu dan berusaha bersama, terutama bagi mereka yang memiliki darah Indonesia, tegas Shin Tae-yong. Meski proses naturalisasi Tom Haye dan Martin Paes telah dimulai, keduanya tidak akan bisa bermain di Piala Asia 2023. Proses naturalisasi diprediksi akan memakan waktu beberapa bulan, diperkirakan mereka baru dapat memperkuat Timnas Indonesia paling cepat pertengahan tahun depan. Selain Haye dan Paes, beberapa nama lain seperti Jay Itzes, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen juga sedang menjalani proses naturalisasi. Ini menandai langkah besar dalam memperluas basis pemain Timnas Indonesia dengan harapan akan memberikan kontribusi signifikan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Target Shin Tae-yong di Piala Asia, Timnas Indonesia lolos 16 besar. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mau timnya bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski ia tahu hal itu tak akan mudah dicapai Garuda. Timnas Indonesia masuk grup D Piala Asia 2023 bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Jepang adalah raksasa Asia, Irak lawan kuat dari Timur Tengah, sedangkan Vietnam kerap menyulitkan Indonesia di level ASEAN. Target lolos ke babak penyisihan Piala Asia pun terbilang cukup berat melihat komposisi persaingan di grup. Apalagi ini juga akan menjadi debut Garuda setelah absen sekian lama sejak Piala Asia 2007. Kami targetnya ke 16 besar, untuk itu saya akan berusaha. Tim juga begitu. Tapi di Piala Asia kali ini, Indonesia terendah secara ranking FIFA, kata Shin Tae-yong kepada wartawan. Lawannya juga tim-tim yang bagus, begitu juga di grup kami. Jadi kami tidak akan meremehkan lawan dan berusaha untuk mempersiapkan lebih lagi, ujarnya menambahkan. Sejauh ini Timnas Indonesia sudah 4 kali tampil di ajang kontinental. Debutnya terjadi pada edisi 1996, kemudian 2000, 2004, dan 2007. Dari 4 keikutsertaan itu, Timnas Indonesia selalu terhenti langkahnya di fase grup. Dari 12 kali bertanding, Garuda baru mencatat 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 8 kali kalah. Sedangkan untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia punya peluang lebih besar dibanding edisi-edisi sebelumnya. Karena kini pesertanya berjumlah 24 tim. Untuk itu, bukan hanya juara grup dan runner-up saja yang berhak melaju ke babak penyisihan. Tim peringkat ketiga terbaik, 4 tim, pun bisa lolos dari grup. Shin Tae-yong ungkap alasan dibalik seleksi pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya memberikan penjelasan terkait keputusannya dalam mengabaikan pemain seperti Stefano Lillipali, serta mengapa ia lebih memilih beberapa pemain kunci dalam skuadnya. Menurut Shin Tae-yong, pengabaian terhadap Lillipali bukanlah karena kualitasnya yang diragukan. Lillipali adalah pemain yang sangat bagus di liga.
Saya melihat performanya yang luar biasa. Namun, ketika menghadapi tim yang lebih kuat, akan sangat melelahkan, ujarnya di Hotel Le Méridien, Jakarta Pusat. Pilihan Shin Tae-yong juga jatuh pada Syahrul Trisna ketimbang Nadeo Argawinata dalam pemusatan latihan tim di Turki untuk Piala Asia 2023. Syahrul adalah pemain yang tenang saat pertandingan. Ketika dia bermain, kemungkinan kebobolan semakin kecil, tambahnya. Selain Trisna, dua penjaga gawang, Muhammad Riyandi dan Hernando Ari, juga masuk dalam skuad latihan yang berlangsung dari 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Namun, keputusan yang paling mencolok adalah memberikan kesempatan kepada Pratama Arhan, yang jarang mendapat kesempatan bermain di Tokyo Verdy. Meski hanya bermain 3 kali dengan total 210 menit di sepanjang tahun 2023, Arhan tetap dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Arhan, yang baru berusia 21 tahun, dianggap memiliki masa depan yang cerah dalam dunia sepak bola. Mengikut sertakan Arhan adalah pilihan yang saya buat untuk menjaga potensi besar bagi sepak bola Indonesia. Performanya akan meredup jika tidak diberi kesempatan, jelas Shin Tae-yong. Keputusan ini diharapkan tidak hanya memberikan peluang kepada pemain muda berbakat, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk masa depan timnas Indonesia dalam kancah internasional. Shin Tae-yong ungkap pemilihan lawan uji coba timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan alasan di balik pemilihan Libya dan Iran sebagai lawan uji coba timnya menjelang Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar dari 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Menurut Shin Tae-yong, pertandingan uji coba melawan Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024 dipilih karena kesesuaian lawan. Libya adalah tim yang cocok untuk dihadapi, maka itulah pilihannya, ujarnya di Hotel Le Méridien, Jakarta Pusat. Sementara untuk laga kontra Iran, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa setelah tiba di Doha, lawan yang tersedia hanyalah Iran. Kami bisa mengantisipasi pertandingan melawan Irak, yang juga merupakan laga pembuka kami di Piala Asia, tambahnya. Timnas Indonesia berada dalam grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang dalam Piala Asia 2023. Pertandingan pembuka timnas Indonesia akan melawan Irak pada 15 Januari 2024, di Stadion Ahmad bin Ali, Ar-Rayyan. Selanjutnya, 4 hari setelahnya, skuad Garuda akan berhadapan dengan Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pada laga terakhir di fase grup, timnas Indonesia akan menghadapi 24 Januari 2024, di Stadion Al-Thumama, Doha. Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah selanjutnya bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dengan memilih lawan-lawan yang sesuai dan strategis dalam uji coba jelang turnamen besar, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa memperkuat persiapan mereka untuk meraih hasil terbaik di Piala Asia mendatang. Cedera memaksa Shin Tae-yong coret Yance Sayuri dari TC Timnas Indonesia. Persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 menghadapi kendala setelah pelatih Shin Tae-yong terpaksa mencoret bek PSM Makassar, Yance Sayuri, dari pemusatan latihan di Turki karena cedera yang masih dihadapinya. Meskipun skuad Garuda telah berangkat ke Turki pada Rabu, 20 Desember 2023, pagi WIB, Yance Sayuri tidak bisa bergabung karena cedera yang dialaminya. PSSI mengkonfirmasi bahwa bek tersebut tidak bisa mewakili timnas Indonesia di Piala Asia 2023 karena kondisi cederanya belum pulih. PSSI mengabarkan Yance Sayuri mengalami cedera, sehingga batal berangkat ke Turki bersama tim, demikian diinformasikan dalam pernyataan resmi PSSI di situsnya pada Rabu, 20 Desember 2023.